Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Pernahkah kita menjadi tawar hati berhadapan dengan kondisi yang sulit dalam hidup kita? Berhadapan dengan persoalan, kekurangan, masalah, penyakit, apapun itu. Seringkali kita mengalami satu kondisi yang tawar hati, tidak punya semangat, tidak punya harapan, bahkan tidak punya gairah. Dan ada pesan firman Tuhan buat kita hari ini dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Alkitab berkata, jika saya dan saudara mengalami kondisi tawar hati dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam himpitan, maka menjadi kecillah kekuatan kita. Bapak Ibu saya kasihi, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Mungkin kadarnya berbeda-beda, tapi kita pernah mengalami hal itu. Lebih-lebih ketika kita merasa sedang diperhadapkan dengan sebuah pergumulan yang berat. Mungkin dalam keluarga kita punya beban yang berat, dalam pekerjaan pun kita punya beban yang berat, sepertinya gak mampu beranjak lagi, gak mampu melangkah lagi, gak mampu menjalani hari demi hari, dan tawar hati menunjukkan kondisi hati kita sesungguhnya ketika Anda dilanda dengan kekecewaan, Anda dilanda dengan keberatan beban yang harus kita tanggung satu dengan yang lainnya. Tawar hati mengakibatkan bagaimana setiap kita menjadi lemah. Efeknya adalah kondisi menjadi lemah, pikiran kita lemah, fisik kita lemah, kekuatan kita melemah, kita kehilangan semangat, dan yang parah lagi, kita putus asa dan tidak punya pengharapan. Nah, bagian firman Allah ini mengatakan bahwa ketika kita tawar hati dalam kondisi sesak, maka kecillah kekuatan. Lalu bagaimana kuncinya supaya kita kembali bisa bergairah, kembali bersemangat? Saya kalau bisa putar ayat ini atau balik ayat ini, tentu berkata bahwa jika engkau semangat dan tidak tawar hati, maka besarlah kekuatan kita, kekuatanmu. Dan itu menjadi poin buat kita bahwa jangan kecil, jangan tawar hati, jangan merasa lemah berhadapan dengan kesesakan. Tapi Anda harus kuat karena kita punya Tuhan. Satu contoh Yosua. Dan Yosua ketika dia mendapatkan perintah atau memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan sudah berkata dalam Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, Yosua, firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, luar biasa. Yosua mendapat mandat dari Tuhan. Yosua mendapat amanat dari Tuhan bahwa bagaimana dia jangan kecut, jangan tawar hati. Kala itu dia berhadapan dengan musuh yang besar, bangsa yang besar. Sebagai manusia tentu bisa saja kita mengalami kegentaran, tapi firman Tuhan katakan kepada Yosua, jangan takut, jangan gentar, sebab Allah menyertai kamu. Anda bisa menemukan dalam Yosua pasal pertama ayat 9. Jika Yosua terus tawar hati, pasti hari itu dia tidak mampu membawa bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Pasti, saudaraku. Akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman dan memimpin bangsa Israel, dikuatkan dengan janji Tuhan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh mereka, oleh telapak kaki mereka, diberikan Tuhan kepada mereka seperti yang telah dijanjikan kepada pemimpin sebelumnya, yaitu Musa. Alkitab berkata bahwa setiap tanah yang diinjak oleh Yosua dan bangsa itu akan menjadi milik mereka. Sahabat-sahabat saya, berjalan dengan iman bukan suatu tindakan yang nekat tanpa dasar sembarangan, bukan. Tapi melangkah dengan iman walaupun ada ketakutan, kegentaran, tetap melangkah dengan iman. Tindakannya disertai dengan satu keyakinan, firman Tuhan, bahwa kita mempercayai firman Allah, kita taat kepada firman Allah, dan kita berjalan dengan iman. Itulah yang saya katakan, kita mampu melewati atau mematahkan ketakutan dengan iman yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini. Kami percaya firman Allah kekuatan buat kami Tuhan. Firman-Mu pelita, firman-Mu yang menerangi jalan kami.
ketika kami takut, maka kecillah kekuatan kami. Tapi ketika kami beriman, percaya, menaruh harap kami kepada Tuhan, maka sesungguhnya ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan kecut, kami tidak akan tawar, karena ada Allah Immanuel beserta dengan kami semua. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin.